Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Monika Dewi Paramita, calon guru menggerak angkatan 9 dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Pakis 3, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran bukanlah hal yang sama. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses penyampaian materi pelajaran oleh guru kepada siswa. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan bahas adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mengenal dan mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanyalah mentransfer materi pelajaran. Guru di depan hanyalah memberikan materi pelajaran saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, melihat ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan yang ketiga, dalam penilaian hanya lebih fokus pada penilaian pengetahuan dibandingkan melihat apakah murid tersebut sudah mengerti konsep apa yang kita terangkan ataupun tidak. Selanjutnya adalah nilai murid yang sudah mencapai KKM dianggap pembelajaran sudah berhasil. Tapi pada kenyataannya bahasanya murid masih banyak yang menghafal akan konsep pada bab materi yang sudah dipelajari. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, dikarenakan guru berperan aktif atau pembelajaran terpusat pada guru maupun teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham pada bab materi yang telah saya ajarkan. Saya hanya fokus pada ketercapaian pembelajaran di setiap harinya. Akibatnya adalah siswa menjadi pasif dan motivasi belajar siswa sangat rendah. Kemudian, murid tidak bisa berkembang pemikirannya ataupun kreativitasnya selama guru mendominasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bahas yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang berubah setelah saya mempelajari modul ini, yang pertama, saya merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan yang ketiga, saya menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah merubah perilaku. Pertama, memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Kedua, mengemas pendidikan dengan lebih interaktif. Ketiga, lebih cermat dalam melihat karakteristik murid, yaitu menuntun sesuai kodrat. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: pertama adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep kurikulum Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG. Keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima,
mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan kebebasan yang terarah kepada murid agar lebih dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Nah, sekarang kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi modul 1.1 ini adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran selama di sekolah, yaitu yang pertama, pendidikan sejatinya mengambang kepada anak. Kedua, menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Semoga video ini menginspirasi untuk pejuang pendidikan di seluruh Indonesia. Dan salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.